Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat inspiratif, mahasiswaku yang baik hatinya, peserta didik, dan para penonton yang budiman. Izinkan pada kesempatan ini, Sir Dedi akan memberikan sebuah paparan kecil ya. Kita berbagi ilmu, mungkin bisa saling berbagi pengalaman, sehingga nanti bisa tercipta satu kesatuan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling menasihati satu sama lain dan berbagi. Nah, pada kesempatan ini Sir Dedi akan berbagi pengetahuan yang mungkin bisa digunakan atau mungkin bisa dijadikan sebuah pembandingan ya. Sekarang kita mendengar kata merdeka atau kurikulum merdeka ya. Sebenarnya apa itu kurikulum merdeka? Sebenarnya merdeka itu kan secara etimologi adalah kebebasan. Tapi kebebasan seperti apa? Tentunya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kurikulum merdeka ini ada atau muncul untuk sebagai pemulihan ya. Pemulihan pembelajaran yang mana mungkin karena dampak dari pandemi sehingga pendidikan di Indonesia ini cenderung mengalami sedikit problem ya, sedikit masalah. Nah, kalau kita melihat dari visi pendidikan Indonesia. Nah, visi pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Namun dimindsetkan ya, jangan sampai salah kaprah bahwa kurikulum merdeka ini bukan berarti kita bebas secara tidak bertanggung jawab. Tapi merdeka itu merdeka yang positif ya, artinya merdeka berekspresi, merdeka menentukan apa yang harus dilakukan untuk kemajuan anak didik, merdeka yang bertanggung jawab. Itu yang harus digarisbawahi, jangan sampai salah persepsi dan salah penerjemahan. Nah, karakteristik utama dalam kurikulum merdeka dalam mendukung pemulihan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin di sini kita terjemahkan bahwa di kurikulum merdeka ini lebih mengedepankan soft skill. Kalau soft skillnya baik, maka hard skill itu akan menyusul. Karena soft skill itu menjadi fondasi untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan memiliki karakter yang baik. Itu yang kita harus mindsetkan. Kemudian kurikulum merdeka ini fokus pada materi esensial. Sehingga ya pendidik atau tenaga pendidik itu memiliki waktu yang cukup untuk pembelajaran dan mendalami berbagai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi ya. Nah, ini harus ditekankan. Jadi kita peserta didik tidak terpaku dengan materi yang terlalu banyak sehingga lupa esensi yang sebenarnya adalah tugas kita seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi ada tugas mulia kita adalah mendidik. Ya. Nah, sebagai seorang guru kita harus paham bahwa guru itu adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk bisa mencerdaskan, mentransfer ilmunya dan mendidik. Ini harus digarisbawahi. Jadi kita ini sebagai guru adalah manusia pilihan dan kita harus bisa memiliki energi
dan aura guru, keteladanan, sehingga energi itu bisa tersampaikan dengan baik dengan peserta didik. Karena pada meaningnya seorang guru itu mendidik ya, pendidik, berarti dia mendidik. Nah, mendidik itu adalah hal yang paling utama, maka soft skill lah yang menjadi target utama. Kemudian, karakteristik utama lagi dalam kurikulum Merdeka itu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang teridentifikasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, ini harus digarisbawahi. Nah, maka dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Dan mengapa harus ada profil pelajar Pancasila? Pelajar Indonesia itu juga diharapkan memiliki ya kompetensi ya untuk mewujudkan warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Nah, oleh karenanya pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, menjawab tantangan masa kini dan juga sekaligus masa yang akan datang. Tadi sudah saya sebutkan bahwa visi pendidikan Indonesia itu kan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, kepribadian Pancasila ini menjadi salah satu acuan kenapa adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila inilah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten. Ya, saya ulangi. Pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ada dimensi-dimensinya, ya. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu adalah dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Itu yang harus digarisbawahi ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kita akan lihat ya, perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila apa sih? Mengapa? Nah, kita lihat ada kata dari Ki Hajar Dewantara bahwa perlu anak-anak atau taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sejak beberapa dekade terakhir, pendidik dan praktisi pendidikan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa mempelajari hal-hal di luar kelas dapat membantu peserta didik memahami bahwa belajar di satuan pendidikan memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi belajar itu tidak keluar dari mindset kehidupan sehari-hari, jadi terhubung ya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jauh sebelum itu Ki Hajar Dewantara sudah menegaskan pentingnya peserta didik mempelajari hal-hal di luar kelas. Namun sayangnya selama ini pelaksanaan hal tersebut belum optimal.
Jadi ini perlu kita garis bawahi. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar di lingkungan sekitarnya. Nah, ini harus kita garis bawahi. Jadi meaningnya bahwa kurikulum merdeka ini sebetulnya melengkapi ya, dia melengkapi bahkan bisa menyempurnakan kurikulum-kurikulum sebenarnya. Jadi bukan berarti ganti kurikulum ya, tetapi sebetulnya menyempurnakan konsep yang sebelumnya sehingga bisa menjadi kurikulum yang paket lengkap. Ini harus kita pahami terlebih dahulu mindsetnya agar tidak keluar dari meaning yang sebenarnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya meaningnya, karena nanti kalau kita kaji lebih dalam perbedaan antara kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya itu sangat luas, tidak cukup dengan 1-2 jam. Tapi pada prinsipnya seperti itu ya. Jadi kurikulum merdeka itu bukan kurikulum yang merdeka yang seenaknya, tapi merdeka yang bertanggung jawab. Artinya pada kurikulum ini soft skill itu yang menjadi target utama. Hard skill itu menyusul menjadi satu komponen yang bisa menyusul setelah kita targetkan soft skillnya. Maka ada bagian penting dalam dimensi profil pelajar Pancasila ini menjadi salah satu tujuan utama sehingga peserta didik itu memiliki kepribadian Pancasila yang terbaik. Ya, terima kasih atas waktunya, semoga berguna. Kita berbagi ilmu, mungkin saling berbagi sehingga bisa saja menjadi satu kegiatan manusia yang sosial yang saling berbagi. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik dan saling bisa berbagi ilmu. Jikalau kita tidak mampu menjadi pensil untuk melukiskan kebahagiaan orang lain, paling tidak kita bisa menjadi penghapus untuk bisa menghapus luka dan perintahan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.